Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Taufikur Rahman dengan NPM 33311900060. Di sini saya akan membawakan video mengenai modul bubut konvensional berdasarkan Praktikum Teknik Manufaktur 2. Oke, kita masuk ke poin pertama, yaitu apa itu mesin bubut dan bagaimana prinsip kerjanya. Nah, mesin bubut sendiri merupakan salah satu jenis mesin perkakas yang memiliki fungsi sebagai membentuk benda berbentuk silindris sesuai dengan kebutuhan dari permesinan. Nah, mesin ini itu memiliki prinsip kerja, yaitu benda yang ditaruh di cekam akan berputar dan akan dihadapkan dengan mata pahat yang bergerak. Nah, setelah itu akan terjadi proses penyayatan atau pemakanan, sehingga silinder tersebut itu akan mengalami pengurangan dimensi. Ya, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu bagian-bagian utama pada mesin bubut. Nah, bagian utama ini ada 4. Yang pertama merupakan kepala tetap atau headstock. Nah, headstock sendiri berfungsi sebagai dudukan dari beberapa perlengkapan dari mesin bubut ini. Contohnya itu ada cekam dan juga ada spindle. Yang kedua yaitu kepala lepas atau tailstock. Nah, tailstock ini berfungsi sebagai dudukan senter putar. Yang ketiga itu ada meja atau bed. Nah, meja ini memiliki fungsi sebagai lintasan atau penyangga eretan dan kepala lepas. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah eretan. Nah, eretan sendiri adalah bagian dari mesin bubut yang memiliki fungsi sebagai dudukan sekaligus penghantar alat potong atau pahat agar bisa bergerak sepanjang alas mesin. Ya, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu pahat-pahat yang biasa atau umum digunakan pada proses pembubutan. Di sini saya akan membahas 3 pahat yang paling sering digunakan. Yang pertama itu pahat bubut potong atau pahat potong. Nah, pahat potong ini adalah pahat yang paling sering kali digunakan pada mesin bubut, karena memang basicnya ini untuk memotong benda kerja daripada silinder tersebut. Nah, yang kedua yaitu adalah pahat bubut ulir atau pahat ulir. Nah, pahat ulir ini digunakan untuk membuat ulir pada sebuah benda kerja. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah pahat bubut alur. Nah, pahat bubut alur ini adalah pahat yang digunakan untuk membuat permukaan benda kerja dengan bentuk alur. Ya, kita masuk ke poin yang keempat, yaitu tahap penyayatan pada benda kerja sesuai FWI. Nah, di sini tahapan penyayatan ini akan berhubungan dengan proses perhitungan waktu. Jadi di sini saya akan menyatukan 2 bab tersebut menjadi satu penjelasan. Di sini saya akan memberikan gambar mengenai perhitungan. Nah, perhitungannya sendiri itu basicnya ada 6 perhitungan. Nah, pertama adalah tahap pemakanan alur. Nah, ini pemakanan alur ini sesuai dengan perhitungannya juga. Nah, itu yang dihasilkan angkanya adalah 32 D besarnya dan D kecilnya 20 sehingga dapat 24, dan waktu yang dihasilkan adalah 20,60 menit. Yang kedua ada pemakanan rata. Nah, pemakanan rata tuh ini. Pemakanan rata dengan rumus yang sama dihasilkan 11,51 menit. Kemudian yang ketiga ada pemakanan alur lagi untuk bagian yang sini. Dengan rumus yang sama sebelumnya dihasilkan 7,78 menit. Ya, tahap pemakanan yang keempat itu pada tirus. Nah, tirus ini memiliki rumus yang berbeda sedikit karena memang di tirus ini ada sedikit sudut di ujungnya. Sehingga kita akan menggunakan rumus alfa dan ini akan kita dapatkan. Kemudian hasilnya itu kita gunakan masukkan ke dalam tan arctan atau tan min 1 sehingga dapat 45 derajat. Kemudian hasil yang didapat itu 0,23 menit. Nah, sudutnya ini digunakan untuk apa? Sudut ini digunakan untuk kemiringan pada si benda kerja tersebut. Jadi tirusnya itu kemiringannya 45 derajat. Nah, selanjutnya pemakanan tahap 5 yaitu ulir, di mana ulir ini memiliki RPM 65 sehingga kita pakai 65 ya. Nah, ini rumusnya. Ya, hasilnya, dan hasil yang kita dapat adalah 11,82 menit. Nah, yang terakhir adalah pemakanan tahap kartel, yaitu ini. Nah, kartel ini itu ada sudutnya juga, teman-teman, sehingga hasil yang kita dapat tuh seperti ini. Dengan sudut yang didapat 0,1, kemudian mas arctan sama dengan 0,1 sama dengan 5,71 derajat, sampai waktu yang dihasilkan adalah 10,10 menit.
Sehingga total waktu pemakanan yang kita lakukan adalah 61,42 menit. Seperti itu. Oke, cukup sekian saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.